Hey guys, welcome to my channel. My name is Shipal Pinanugraha. I'm from English Education Department. And now, I want to explain you about our material today. Let's enjoy it. Okay, before we are continuing, don't forget to like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang satu teks, yaitu anekdot teks. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu anekdot teks. Nah, di antara teks-teks yang lain seperti report text, anekdot teks ini termasuk ke dalam cerita lucu. Sekarang adalah definisi dari anekdot teks ini. The point is the anecdotes are actually personal or secret story because they contain peculiarities. However, there was a shift in meaning so that anecdotes are understood as funny stories that can be consumed by anyone. Maksudnya adalah anekdot sebenarnya merupakan cerita pribadi atau rahasia karena mengandung keganjilan. Namun, terjadilah pergeseran makna sehingga anekdot dipahami sebagai cerita lucu yang bisa dikonsumsi oleh siapa. Dengan kata lain, anekdot teks ini adalah cerita lucu namun mengandung unsur keganjilan. Nah, pada bagian selanjutnya adalah purpose of anecdote text. Nah, an anecdote aims to retell an event so that it can entertain listeners or readers through the story. The more an event is, the more entertained the reader will be. Nah, maksudnya anekdot ini bertujuan untuk menceritakan kembali cerita yang ganjil sehingga dapat menghibur pendengar atau membaca melalui cerita tersebut. Semakin ganjil sebuah peristiwa, maka pembaca akan semakin terhibur. Nah, tujuan dari anekdot teks sendiri ini adalah menyajikan cerita lucu yang berunsur ganjil, namun akan membuat lebih penasaran untuk seorang pembaca tersebut. Nah, selanjutnya adalah features of anecdote text. Nah, yaitu bisa kita bilang adalah ciri-ciri dari anecdote text. Yang pertama, using past tense. Nah, yaitu menggunakan past tense atau tenses yang menunjukkan masa lampau. Kemudian, yang kedua adalah using question that do not require an answer. Yaitu menggunakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yaitu rhetoric question. Seperti, do you know? Atau can you guess what happened next? Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan using conjunction of time, yaitu menggunakan kata sambung waktu. Nah, kata sambung waktu ini contohnya adalah seperti when, before, until, since, while, once, and so on as are subordinating conjunction which can be used to connect an action or an event to a point in a time. Yang kemudian selanjutnya adalah using action verbs. Nah, using action verb ini menunjukkan tindakan apa yang dilakukan oleh subjek. Tindakan yang diekspresikan oleh action verb dapat berupa tindakan fisik, misalnya jump, run, walk, climb, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan using imperative sentence, yaitu imperative sentence dipakai untuk memberikan perintah atau permintaan dan mempertegas kemauan serta menyatakan larangan. Nah, tadi adalah ciri-ciri dari anekdot teks sendiri, yaitu ada 5. Nah, kemudian chapter selanjutnya kita akan bahas tentang generic structure of anecdote text, yaitu struktur dari anekdot teks. Yang pertama adalah abstract, yang kedua adalah orientation, yang ketiga adalah krisis, yang keempat reaction, yang kelima adalah koda. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang generic structure ini. Untuk generic structure yang pertama adalah abstract. Nah, abstract ini adalah an anecdote text begin with an abstract which contains an introduction to general situation or condition at the time of the incident. This section should keep the reader curious about what happened next. Nah, maksudnya adalah dimulai dengan abstrak yang berisi pengenalan terhadap situasi atau kondisi umum saat kejadian. Bagian ini harus membuat pembaca penasaran dengan kejadian selanjutnya. Nah, biasanya pada bagian abstrak ini penulis mencantumkan atau memasukkan rhetoric question. Apa itu rhetoric question? Yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti do you know? Atau can you guess what happened next, seperti yang dijelaskan tadi. Tapi tidak semua pertanyaan atau rhetoric question
orientation ini terdapat pada abstrak. Kemudian di orientation, nah ini adalah generic structure yang kedua, yaitu orientation is the part where the writer can introduce the setting, time, and characters for an event. Yang maksudnya adalah orientasi merupakan bagian di mana penulis dapat memperkenalkan latar, kejadian, waktu, dan tokoh dari sebuah peristiwa penyampaian yang jelas. Nah, penyampaian ini membuat pembaca lebih mudah mencerna kejadian yang diceritakan. Nah, teman-teman, pada bagian orientasi ini penulis biasanya mencantumkan nama, kemudian tokohnya siapa dalam kejadian tersebut, latar, tempat, dan lain sebagainya. Juga di bagian orientasi ini penulis akan mulai mencantumkan kejadian ganjil pada cerita tersebut. So the next adalah crisis. Nah, ini adalah generic structure yang ketiga, yaitu it could be said that the crisis is the climax or culmination of the story. In this section, the authors tell about the oddities or uniqueness that occurs so that the reader's curiosity increases. Nah, pada bagian krisis ini bisa dikatakan merupakan klimaks atau puncak dari cerita. Pada bagian ini penulis menceritakan keganjilan atau keunikan yang terjadi sehingga rasa penasaran pembaca semakin meningkat. Pada bagian krisis ini kejadian ganjil sudah mulai muncul atau mungkin sudah terjadi. Setelah tadi krisis, sekarang ada reaction. Reaction is the part when the writer answers the reader curiosity about the oddities that occur in the story. The author can include how the character solves the problem. Usually, this part is the funniest. Reaction merupakan bagian ketika penulis menjawab rasa penasaran pembaca terhadap keganjilan yang terjadi dalam cerita tersebut. Penulis dapat mencantumkan bagaimana tokoh memecahkan masalah. Biasanya bagian inilah yang paling lucu. Nah, di bagian ini biasanya penulis menceritakan bagaimana reaksi tokoh ini ketika mereka mengalami suatu keganjilan dalam cerita tersebut. Terakhir adalah coda. Coda actually is not a mandatory structure in an anecdote text. The coda is not always present in every anecdote text, but you can use it to invite more laughter from readers. Nah, sebenarnya coda ini bukan struktur wajib dalam sebuah anekdot teks. Coda tidak selalu hadir dalam setiap teks anekdot, tapi kamu bisa menggunakannya untuk mengulang tawa yang lebih banyak dari pembaca. Nah, pada bagian coda ini, selain pengertian yang saya jelaskan, coda ini adalah suatu efek yang dilakukan oleh seorang tokoh ketika dia menghadapi satu keganjilan. Mungkin bisa kita bilang adalah solusinya. Nah, kemudian di sini terdapat satu cerita tentang anekdotik yang judulnya adalah Grandfather and Headache Medicine, yaitu tentang kakek dan obat sakit kepala. Untuk bagian pertama adalah abstraction. Nah, kita baca terlebih dahulu, kemudian kita translate. One afternoon in the month of Ramadan, grandfather and his grandchildren were watching television. They watched one of their grandson's popular programs, namely cartoon. Suatu sore di bulan Ramadan, kakek dan cucu-cucunya sedang asik menonton televisi. Mereka menonton satu di antara program favorit cucu kakek, yaitu kartun. Nah, bagian yang pertama ini termasuk ke bagian abstrak, di mana dalam cerita tersebut dijelaskan bahwasannya berisi pengenalan terhadap situasi atau kondisi umum saat kejadian. Untuk yang kedua adalah orientation. Every 15 until 20 minutes, advertisements appear on the television shows. One of them is Headache Medicine, which claims that the drug can be taken at any time without closing your eyes. Nah, setiap 15-20 menit sekali muncul iklan pada tayangan televisi tersebut. Satu di antaranya yakni obat sakit kepala yang mengklaim bahwa obat tersebut dapat diminum kapan saja tanpa menyebabkan kantuk. Pada bagian orientasi ini, penulis biasanya menghadirkan atau memunculkan kejadian yang ganjil yang baru saja dimulai. Nah, bahwasannya kita baca tadi, si kakek ini ketika sudah menonton TV terdapat banyak-banyak iklan, dan salah satunya adalah obat kepala yang bisa diminum kapan saja dan tidak akan menyebabkan kantuk. Itu termasuk sebagai orientasi, yaitu bagaimana kejadian ganjil itu mulai muncul.
Selanjutnya adalah bagian krisis. When grandfather and his grandchildren were watching television, suddenly grandfather felt his headache and dizzy. Grandfather immediately called one of his grandchildren to buy headache at the shop. Nah, ketika kakek dan cucu-cucunya sedang asik nonton televisi, tiba-tiba kakek merasa kepalanya sakit dan pusing. Kakek pun langsung memanggil salah seorang cucunya untuk membeli obat sakit kepala di warung. Nah, itu termasuk ke bagian krisis di mana kejadian yang lucu itu sudah muncul atau mungkin sudah terjadi pada cerita ini. Arriving at home, the grandfather immediately drank the medicine. His grandson, who saw the incident, was shocked and immediately asked, "You're fasting. Why are you taking medicine?" Sesamanya di rumah, sang kakek segera meminum obat tersebut. Cucunya yang melihat kejadian tersebut pun kaget dan langsung bertanya, "Kan lagi puasa, kok kakek minum obat?" Nah, pada bagian reaksi ini adalah cucunya terkejut melihat kakek minum obat padahal keadaan dia sedang berpuasa. Dan selanjutnya adalah bagian koda. Without hesitation and with an innocent looking face, Grandpa then replied, "That's a great thing about this medicine. You can take it anytime, Grandpa." Yang artinya, tanpa ragu dan dengan raut wajah yang tampak tidak berdosa, sang kakek lantas menjawab, "Itulah hebatnya obat ini, bisa diminum kapan saja, cu." Nah, maksudnya di sini adalah ketika dia melihat film atau iklan tadi. Nah, pada bagian ini efeknya adalah ketika si kakek sudah menonton film atau iklan tadi, dia merasa bahwa obat tersebut bisa diminum kapan saja tanpa kita harus melihat kita sedang berpuasa atau keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang anecdote text dan moral features of anecdote text. Kemudian ada generic structure of anecdote text, yaitu ada abstract, orientation, krisis, reaksi, dan koda. Maybe that's all from me. See you next video and thanks for watching. Don't forget or like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.